Cantik dan multitalenta. Tentu tak sulit bagi Vanessa Angel mendapatkan pria yang diinginkan. Namun fakta yang terlihat, Vanessa Angel harus jatuh bangun mengejar cinta sejati hingga Bibi Andriansyah hadir mengisi hatinya. Sudah bukan rahasia lagi, kisah kasih Bibi dan Vanessa diwarnai dengan cibiran luar biasa. Banyak yang menyaksikan ketulusan cinta keduanya, mengingat Vanessa memiliki latar belakang hidup yang penuh drama. Tapi kekuatan cinta mampu mengalahkan segalanya. Bibi dan Vanessa akhirnya dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan, hingga akhirnya kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa dalam sebuah kecelakaan tragis. Ya, akhir cinta Bibi dan Vanessa memang tragis. Hal tersebut diakui Jennifer Jill yang ditemui di tempat peristirahatan terakhir Vanessa dan Bibi kemarin. Kedatangan Jennifer Jill bersama Ajun Perwira sang suami di hari ke-8 kepergian Vanessa dan Bibi seketika diwarnai isak dan tangis. Jennifer Jill tak kuasa menahan air mata mengenang kembali pertemuan terakhirnya dengan Vanessa dan Bibi sepekan sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Lalu seperti apa suasana haru saat Jennifer Jill dan Ajun Perwira berziarah ke makam Bibi dan Vanessa? Benarkah baju yang melekat di tubuh Jennifer memiliki arti mendalam akan sosok Vanessa dan Bibi? Sayang. Lo tau gak, ini baju gue yang terakhir gue ketemu sama dia. Yang gue pakai, ini baju waktu dia datang ke rumah gue. Terakhir seminggu ya? Seminggu sebelum kejadian ya? Hampir seminggu atau 2 minggu sebelum kejadian ya? Ini terakhir ketemu dia masih hidup, tapi ini menjadi satu kenangan buat gue, jadi baju ini. Dan pertama kali lagi gue pakai ini di rumahnya dia lagi nih sekarang. Umur berapa sih waktu itu? Masih kecil banget ya. Sebelum dia berangkat Surabaya, dia telepon, gue nggak bisa angkat. Gue berangkat ke Magelang, dia WhatsApp, gue juga belum sempet jawab. Rencananya kita mau ke Bali ya, ketemuan di Bali kan. Gak bisa gue jawab. Gue pikir gue gak bakal nangis, maksudnya gue udah nangisnya udah gitu ya. Cuman kayak sekarang gue pasti semua orang gitu lah, penyesalan pasti datangnya terakhir kan. Biar itu jadi rasa yang terakhir buat gue, penyesalan gue itu biar itu rasa yang jadi milik gue. Tapi rasa ikhlas dan cinta kasihnya dia menjadi miliknya dia, semuanya itu. Terakhir ketemu lah pokoknya ke rumah, betul. Ya, kita kerjasama buat collab, bisnisnya dia yang seru. baru, seru-seruan. Ya, dan kita janji banyak nih, gitu kan. Ajun pakai ini, aku juga pakai ini. Bukan mau untuk membuat memori saja, tapi menjadi satu kenangan hebat ya, kenangan indah buat aku. Kecelakaan tragis yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah bak sambaran petir bagi Jennifer Jill. Pasalnya, musibah itu terjadi begitu tiba-tiba saat Jennifer Jill intens menjalin komunikasi dengan Bibi dan Vanessa. Kepada Jennifer, Vanessa Angel bahkan sempat utarakan sebuah keinginan. Ia ingin menikmati indahnya Pulau Dewata Bali bersama sang sahabat. Sayangnya, rencana tersebut tinggal kenangan. Kenyataan pahit pun ada di depan mata. Jennifer Jill melihat tubuh Vanessa dan Bibi sudah menyatu dengan tanah. Pasangan suami istri itu telah dimakamkan dalam satu liang lahat
pergi dengan tenang bersama cinta yang abadi. Jadi kembang biru sama putih, gue nggak mau merah karena merah terlalu biasa ya buat gue. Karena gue lihat biru itu penuh damai, ada misteri-misterinya yang masih belum kejawab. Malah itu menjadi Tuhan ya. Karena Vanessa dan Bibi memang lain daripada yang lain, seperti kita berdua. Gitu, sebenarnya seperti kita berdua. Dalam artian banyak sekali tantangan yang kita hadapin, gitu ya. Banyak sekali yang pro dan kontra, tapi look at them, anti abadi. Tangis kesedihan Jennifer Jill di tanah makam menjadi bukti nyata bahwa Bibi dan Vanessa adalah pasangan suami istri yang memiliki kepribadian positif. Banyak sahabat artis dan rekan bisnis yang merasakan kehilangan mendalam. Tampak dari makam Vanessa dan Bibi yang tak pernah sepi dari kunjungan peziarah. Diakui Jennifer, kebaikan Bibi dan Vanessa yang dilakukan sepanjang hidupnya bukan satu-satunya alasan ia kagum terhadap mereka. Lebih dari itu, Jennifer Jill sebagai sahabat dekat mengaku takjub dengan perjalanan cinta Bibi dan Vanessa yang penuh dengan rintangan seperti kisah sejoli di negeri dongeng. Lalu seperti apa sosok Bibi dan Vanessa di mata Jennifer Ipel? Benarkah istri Ajun Perwira itu akan membalas kebaikan Bibi dan Vanessa dengan mengasuh Galaskai layaknya anak sendiri? Gini, Vanessa itu kan memang sudah periang ya. Bibi juga orangnya periang, maksudnya ya, seru, canda tawa, kita bercanda terus. Dan Bibi tuh sayang banget sama Vanessa. Jadi buat Galah, ya, buat mungkin adik ipar, adik-adiknya Vanessa atau adiknya Bibi, dan mereka juga dengar bahwa niat baik kita berdua, jangan don't think negatively gitu. Pintu rumah kita selalu terbuka buat Galah. Akhir hubungan Bibi dan Vanessa yang tragis namun indah menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati itu memang ada. Meski keduanya harus meninggal dunia dalam kondisi yang menyedihkan, namun Bibi dan Vanessa mampu menunjukkan bahwa mereka saling mencintai sampai ajal menjemput. Tak bisa dipungkiri, sulit bagi Bibi dan Vanessa mempertahankan hubungan di atas penolakan. Ditambah lagi cobaan beruntun yang dialami Vanessa, tentu tak mudah bagi Bibi untuk menjaga kesetiaan cintanya kepada sang wanita. Ya, pernikahan Bibi dan Vanessa memang sempat terpisah tembok penjara. Kasus prostitusi online hingga penyalahgunaan narkotika sempat membuat Vanessa berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Namun selama Vanessa berada di fase kehidupan yang suram, Bibi sama sekali tak terbesit untuk pergi. Ia justru memilih melangkah dan bergandengan tangan berdua bersama selamanya dalam keabadian. Jadi sih sebenarnya saling menguatkan aja sih. Maksudnya di saat aku yang lagi lemah, Bibi yang nguatin. Di saat Bibi yang lagi lemah, aku yang nguatin. Jadi sekarang ya memang kita berantem pasti ada ya. Maksudnya ya di saat kita ngalamin masalah yang stres tuh kan pasti nggak tahu ngelampiasinnya kemana. Jadi ngelampiasinnya ke satu sama lain. Ya udah, habis itu nggak pernah lebih dari sehari gitu, baikan lagi. Ya itu tadi benar-benar aku sama Vanessa sama-sama menguatkan. Terus sekarang kalau kita berdua lagi pusing, Gala yang menguatkan. Untuk nih anak benar-benar lucu banget, benar-benar ngertiin banget. Kalau aku lagi, misalnya kita sama-sama lagi capek gitu, kayak pengen ninggalin satu sama lain, kita inget susahnya kita. Iya, benar. Udah melewati segala macam cobaan, dari mulai nggak disetujuin orang tua, dari mulai kerja satu Indonesia, nikah diam-diam, iya kan, terus sampai kena masalah ini. Cincin nikah sama jam tangannya Mas Bibi, hadiah dari, kalau nggak salah hadiah dari Mbak Vanessa. Terus dari situ saya sudah melihat dua sosok manusia itu yang terguling, terus penuh kabut, ya, buram.
Yang pasti saya melihat itu, mengasumsikan itu adalah orang di depan saya. Tapi saya coba sampaikan di awal, ini orang jodoh sampai akhir hayat. Ya, suka duka, canda dan air mata memang dilalui Bibi dan Vanessa bersama-sama. Sejak pertama kali dipertemukan di Bali, Vanessa seperti sudah memantapkan hati untuk memilih Bibi sebagai pasangan sejati. Dan Desember 2 tahun silam menjadi hari paling bersejarah dalam hidup Bibi dan Vanessa. Mereka akhirnya dipersatukan dalam bingkai suci pernikahan, meski momen sakral tersebut dilakukan Bibi dan Vanessa di belakang orang tua mereka. Hubungan Bibi dan Vanessa memang mendapat penolakan keras dari keluarga. Latar belakang hidup Vanessa yang getir rupanya menjadi alasan utama orang tua Bibi untuk menolak sang artis sebagai menantu. Namun siapa sangka, Vanessa adalah wujud menantu idaman di mata orang tua Bibi. Apalagi telah memberinya seorang cucu, yakni bayi bernama Galaskai Andriansyah. Susah juga awalnya, dihancurin terus tuh. Setiap gue bangun, istilahnya setiap gue bangun cerita bagus tentang Vanessa, dihancurin terus sama orang tua, dibentalin terus. Bahkan sampai gue udah gak tinggal di rumah tuh udah 4 bulan ya kan, sampai kontrak sendiri. Udah akhirnya sampai suatu ketika ngomong sama nyokap, approaching dekat waktu itu mau akhir tahun, ngomong sama nyokap, "Ma, Vanessa ngerubah Bibi jadi lebih baik lagi. Aku yang biasanya suka marah-marah, lebih bikin tenang." Terus bener-bener nih anak benar-benar ngerti gitu maunya aku apa segala macam. Ya, akhirnya orang tua, yang namanya orang tua ya, ngeliat orang anaknya bahagia kan pasti dia seneng lah gitu. Ya kalau dari aku sih nggak ada lah laki-laki yang kayak dia, Kak. Maksudnya mau nerima aku, siapa sih yang mau nikahin aku gitu kan. Masa aku mikirnya gitu aja. Terus dia tuh selalu mau berkorban banyak gitu demi aku. Itu sih yang aku salut. Temen sih, lebih Vanessa tuh lebih ke teman, benar-benar teman hidupku. Jadi aku misalnya mau pergi mana gitu, dia ngikutin aja. Misalnya aku ada kerjaan kesini, dia ngikut tanpa harus mengganggu, tanpa harus nuntut apapun yang lagi aku kerjain di situ gitu. Dia nunggu aja. Saya bilang bahwa kalian berdua ini seperti pintu dan kunci, seperti gembok dan kunci. Ya, kalau sudah kekunci, kalau kuncinya hilang, tenggelam di laut, maka ini akan ketutup, kekunci selamanya. Artinya akan pergi dua-duanya. Kebahagiaan yang direngkuh Bibi dan Vanessa setahun belakangan tentu diraih bukan tanpa usaha. Jatuh bangun menata hidup yang sempat berantakan akibat kasus hukum yang menjerat, membuat Vanessa pernah berada di titik nol saat bersama Bibi. Vanessa seperti kehilangan segalanya. Nama baik tercoreng, bahkan ia pesimis karirnya bisa cemerlang seperti dahulu kala. Terbesit di benak Vanessa untuk mengakhiri hidupnya. Untungnya, Bibi berhasil mengurungkan niat tak baik Vanessa dan merangkulnya untuk bangkit mengubur segala kenangan buruk di masa lalu. Sayangnya, saat kehidupan Bibi nyaris sempurna sejak kehadiran Galaskai, kebahagiaan mereka justru tak berlangsung lama. Dalam sebuah kecelakaan tragis, Bibi dan Vanessa dinyatakan tewas, meninggalkan Galaskai sang buah hati untuk selamanya. Ya pada saat itu ya pasti pikirannya macam-macam lah, karena kan stres kan. Kenapa sih gini, kenapa sih gitu, maksudnya nggak yang apa terus tiba-tiba pengen mengakhiri. Pernah sebelum aku hamil, sebelum kasus yang ini, dulu emang sempat mau bunuh diri itu. Aduh ya Allah. Karena aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa lagi kan, gitu. Terus semua dunia nyerang aku, satu dunia rasanya kan gitu. Bener. Semua pada jahat, semua pada zolimin aku, gitu. Terus nggak ada yang nguatin, cuma Bibi doang. Adik dari Mas Bibi ini yang akan sepenuhnya bertanggung jawab sampai saya lihat Gala ini besar, dewasa. Bahkan Gala ini nanti terjun ke dunia entertain, ikutin jalan mamahnya. Saya akan besarkan anak ini. Kenapa? Ini anak yatim piatu. Ini adalah merupakan suatu, bukanlah kewajiban kami aja, kewajiban semuanya. Terutama kami yang sangat berkewajiban sekali ya untuk membesarkan. Saya akan berupaya dengan sekuat tenaga akan membesarkan anak ini. Akan mudah-mudahan Tuhan memberi kami petunjuk agar anak ini bisa
di atas daripada papanya. Malam apresiasi film dan tayangan yang telah menyajikan tontonan terbaik untuk negeri. Bertabur bintang. Dimeriahkan oleh Kotak, Tiu Padi, Rizky Bilar, Lesti, Vildan, Aulia, Paul, Gunawan, Agnes, Rimar. Dipandu oleh Irfan Hakim, Gilang Dirga, Prilly Latukonsina, Boy William. Saksikan gemerlapnya dan peraihnya di Anugerah Lembaga Sensor Film Indonesia 2021, Rabu 17 November pukul 20.30 live di Indosiar.